Saya menyimak apa yang dikemukakan oleh Letnan Jenderal Marinir Purnawirawan Soeharto. Itu mantan Komandan Korps Marinir. Dia bilang gini, saya ini lulusan AAL 1969. Saya masuk AAL dari tahun 1965. Terus, tahu-tahu saya harus hormat sama anaknya yang nggak punya prestasi apa-apa. Bagaimana saya mau ngangkat hormat sama wapres seperti itu? Itu kata Letnan Jenderal Marinir Soeharto. Gak usah sombong kali jadi manusia. Pangkat jabatan kau itu bukan bisa kau bawa sampai mati. Lagipun udah pensiun, udah tamat, udah jadi rakyat biasa kau. Jadi gak usah action kali. Kau suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, Gibran Raka Buming Raka itu adalah wakil presiden di negara Republik Indonesia ini. Tanpa Gibran Raka Buming Raka, tidak akan pernah ada ceritanya Jenderal Prabowo Subianto menjadi presiden Republik Indonesia. Itu catatan penting, itu fakta yang tidak bisa dipungkiri. Efek Gibran Raka Buming Raka saat ini Jenderal Prabowo Subianto menjadi Presiden Republik Indonesia. 1 juta purnawirawan pun tidak bisa, karena Gibran itu adalah pilihan rakyat, bukan pilihan purnawirawan. Gitu loh. Itu yang perlu kita pahami itu loh. Gibran itu pilihan rakyat, dan saya berani menjamin 1000% Prabowo tidak mungkin menang, tidak mungkin terpilih jadi presiden kalau bukan wakilnya Gibran Raka Buming Raka. Tuh. Sekarang Anda berdiri di barisan pembenci pemerintah, yaitu kaum Ba'alawi yang nyata-nyata telah bikin rusuh di Republik Indonesia ini. Anda masih ingatkan tragedi saudara-saudara Anda, teman-teman Anda dibantai di Lubang Buaya, 7 jenderal. Itu pelakunya siapa? Kaum Ba'alawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang kabar lanjutan mengenai sekumpulan manusia bau bangke ya, yang meminta MPR mengganti wakil presiden Gibran ya. Waduh, kurang ajar sekali menurut saya. Ini memang orang yang sedang berhalusinasi ya. Ini pendapat saya ya. Dia pikir ini mungkin masih tahun 70-an gitu ya, 80-an atau mungkin 90-an lah atau 2000-an awal ya. Yaitu ketika presiden dan wakil presiden itu masih dipilih oleh MPR dan dapat diberhentikan pula oleh MPR ya, seperti halnya Gus Dur ya yang diberhentikan oleh MPR. Inilah manusia-manusia yang menurut saya mengalami post power syndrome ya. Di masa jayanya mereka sangat dihargai, tetapi begitu pensiun mereka seperti barang soak yang tidak berguna. Dan tuntutan mereka ini ya kini direspon oleh pemerintah melalui Wiranto. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Terus, tahu-tahu saya harus hormat sama anaknya yang nggak punya prestasi apa-apa. Bagaimana saya mau ngangkat hormat sama wapres seperti itu? Saya menyimak apa yang dikemukakan oleh Letnan Jenderal Marinir Purnawirawan Soeharto. Itu mantan Komandan Korps Marinir. Dia bilang gini, saya ini lulusan AAL 1969. Saya masuk AAL dari tahun 1965. Terus, tahu-tahu saya harus hormat sama anaknya yang nggak punya prestasi apa-apa. Bagaimana saya mau ngangkat hormat sama wapres seperti itu? Itu kata Letnan Jenderal Marinir Soeharto. Jadi yang bener aja dong wakil presiden kita kayak gitu. Yang bener aja. Gitu loh. Ini proses apa? 2 tahun jadi wali kota, itu juga aneh menjadi wali kota. Terus aneh bin ajaib lagi menjadi wakil presiden. Terus saya harus hormat. Ntar dulu katanya. Arogan kali ya. Iya. Maksud saya itu begini loh. Anda ini pangkatnya setinggi apapun gitu kan. Kan sudah jelas presiden ya dan wakil presiden itu adalah bukan wakil presiden ya. Presiden itu adalah panglima tertinggi TNI. Jadi panglima itu ada atasannya lagi yaitu bernama presiden. Nah, sejak tahun 2000-an ya, Indonesia ini kan sudah mengubah sistem pemilihan presiden ya, yang semula dipilih oleh MPR diubah menjadi pemilihan langsung yang dipilih oleh rakyat, ya kan?
Nah, jadi siapapun yang dikehendaki rakyat, itulah yang menjadi panglima tertinggi Anda gitu loh. Jadi nggak usahlah mengatakan anak kecil segala macam. Ya kalau Anda memang nggak setuju, ya mending Anda jadi presiden aja, mencalonkan diri sebagai seorang presiden, keluar dulu ya dari TNI baru mencalonkan diri. Nah, jangan sombong kayak gini lah, nggak enak didengar, ya kan? Lanjut. Terus tahu-tahu saya harus hormat sama anaknya yang nggak punya prestasi apa-apa. Seorang pengamat militer sedang bercerita, ya kan? Dia bilang, saya menyimak apa yang dikemukakan Letnan Jenderal Marinir Purnawirawan Soeharto, mantan Komandan Korps Marinir. Dia bilang gini, saya ini lulusan AHL tahun 69, saya masuk AHL tahun 65. Terus tahu-tahu saya harus hormat sama anaknya yang nggak punya prestasi apa-apa. Maksudnya anak Pak Jokowi, Gibran Raka Buming Raka. Miris nih orang ini. Terus dia bilang, bagaimana saya mau mengangkat hormat sama wapres seperti itu. Itu kata Letnan Jenderal Marinir Soeharto. Katanya yang benar aja dong, wakil presiden kita kayak gitu. Ini proses apa? 2 tahun jadi wali kota, itu juga aneh menjadi wali kota. Terus aneh bin ajaib lagi ya, kata dia, menjadi wakil presiden. Terus saya harus hormat? Ntar dulu. Aduh pak, udah purnawirawan aja kau pun, ya kan, udah jadi rakyat biasa pun kau belagu. Apalagi dulu waktu kau masih berdinas. Gak usah sombong kali jadi manusia. Pangkat jabatan kau itu bukan bisa kau bawa sampai mati. Lagipun udah pensiun, udah tamat, udah jadi rakyat biasa kau. Jadi gak usah action kali. Kau suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, Gibran Raka Buming Raka itu adalah wakil presiden di negara Republik Indonesia ini. Kalian ini ya kan, para purnawirawan prajurit TNI, ya, yang harusnya memberi teladan dengan menghormati ya pilihan rakyat. Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka dipilih oleh rakyat Indonesia menjadi presiden dan wakil presidennya. Bukan kalian yang milih, suka-suka kalian aja mau ganti-gantinya. Itu dipilih secara sah, yang harus dihormati sampai selesai masa jabatannya. Minta MPR ya, kumpulan purnawirawan meminta MPR ya kan untuk mengganti wakil presiden. Gak usah kalian bawa seperti Orde Baru dulu, begitu gampangnya kalian menjatuhkan presiden. Ini sekarang ini ya, presiden dan wakil presiden rakyat Indonesia langsung yang memilihnya. Lebih dari 96 juta rakyat Indonesia yang memilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai presiden dan wakil presiden. Kau suka atau tidak suka, ya, mau atau tidak mau, itu harus kau terima. Udah jadi rakyat biasa, sombongnya minta ampun, mau ngatur-ngatur, tak suka sama wakil presiden, habis itu ganti. Macam kau yang milih. Aneh ini para orang-orang tua yang udah pensiun, udah jadi rakyat biasa, nggak sadar diri, seolah-olah merasa Indonesia ini kalian yang punya. Cukup Orde Baru aja, ya, kalian minta MPR untuk mengganti presiden. Sekarang nggak bisa lagi, rakyat Indonesia ini sudah cerdas. Kenapa? Nggak ada jabatan lagi kalian, nggak ada lagi cuan. Makanya koar-koar terus. Membenci Pak Jokowi, membenci wakil presiden. Walaupun Gibran itu ya bukan dari kalangan TNI, tapi Gibran itu ya rakyat Indonesia yang memilihnya. Kalian berani keluar-keluar cuma sama Gibran, sama Prabowo Subianto nggak berani kalian. Udahlah, istirahatlah kalian, ya. Udah selesai masa kalian, udah nggak ada lagi. Kalian pun bukan siapa-siapa lagi, cuma rakyat biasa, sama seperti kami.
Saya sepakat ya dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Yohana barusan ya, terutama di bagian depan tadi ya dengan kalimat, "Aduh Pak udah purnawirawan pula kau masih belagu padahal kau sudah menjadi rakyat biasa." Iya, iya heran juga gitu kan, karena apa? Ketika seorang purnawirawan apapun itu pangkatnya ya, baik kopral ya kan, baik sersan, mayor ya, letnan kolonel, jenderal, bintang 1, bintang 2, bintang 4, bintang 5, bahkan sampai bintang 7 ya, obat sakit kepala sekalian. Begitu purna tugas ya kan jadi rakyat sipil biasa. Ketika jadi rakyat sipil, kau sama tetangga kau yang tukang becak sama penjual bakso sama. Janganlah songong macam kayak gitu, belagu, nggak mau hormat kepada wakil presiden yang katanya terlalu muda. Justru terlalu muda jadi wakil presiden. Presiden itu sebuah prestasi, Pak. Lanjut. Terus tahu-tahu saya harus hormat sama anaknya yang nggak punya prestasi apa-apa. Salam logika. Inilah mereka menganggap dirinya orang-orang intelek di atas sana, di pusat sana, di Jakarta sana. Yang dibahas masalah untuk pemajulan yang sudah sah, yang sudah memang dipilih oleh mayoritas rakyat. Itu aja yang dibahas. Tidak pernah membahas bagaimana tentang kemajuan negeri ini, apa yang harus diperbuat, bagaimana mengatasi korupsi, dan bagaimana menyadarkan anggota DPR dan polisi, dan bagaimana menerang pejabat-pejabat yang korupsi. Bukan ini yang dibahas. Yang dibahas hanyalah untuk pemajulan yang sudah disahkan oleh undang-undang dan dipilih oleh mayoritas rakyat. Logikanya, apa mungkin ini bisa kita jadikan suatu panutan orang-orang intelek seperti ini? Miris sekali, Indonesia hanya berpikiran buruk, berakal busuk, selalu yang disebarluaskan di media sosial yang ada. Logika. Jadi kepada para intelektual sana yang merasa dirinya sekolahnya lebih tinggi, mempunyai kuliah, saya bukan mengajari, saya hanya SD pun tidak tamat. Logika. Salam logika. Ya, cuma gini Bang ya, Anda mengatakan mereka itu orang-orang intelektual ya, tapi benar apa yang Anda katakan. Mereka merasa, namanya orang merasa itu boleh-boleh aja gitu kan. Merasa intelektual, merasa memiliki negara, merasa memiliki pangkat, padahal mereka udah purna tugas. Purna tugas itu berarti sudah pensiun bro, udah nggak memiliki jabatan apapun ya kan. Jadi jangan berharap lah orang-orang seperti itu bisa memikirkan nasib bangsa dan negara ke depan gitu ya. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh bangsa dan negara ini ke depan. Nggak sampai otak mereka. Karena apa? Mereka yang dibangga-banggakan adalah apa namanya itu ya latar belakang mereka, sejarah mereka. Padahal sekarang semua itu sudah mereka tinggalkan dan mereka hanya menjadi seorang rakyat sipil biasa sama kayak saya, kayak Anda ya kan. Nggak ada spesialnya itu orang, Lanjut. Bahwa tanpa Gibran Rakabuming Raka tidak pernah ada ceritanya menjadi Presiden Republik Indonesia. Itu catatan penting. Tanpa Gibran Rakabuming Raka tidak akan pernah ada ceritanya Jenderal Prabowo Subianto menjadi Presiden Republik Indonesia. Itu catatan penting. Itu fakta yang tidak bisa dipungkiri. Efek Gibran Rakabuming Raka saat ini Jenderal Prabowo Subianto menjadi Presiden Republik Indonesia. Orang ini yang kalian tuntut untuk dicopot, dimakzulkan. Ini sesuatu yang sangat-sangat cacat logika menurut saya. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bung siapa namanya, Krisyanto ya, Krisyanto Yenoni atau yang biasa disingkat Kris.
Bung Christian Oni gitu ya. Ini merupakan kakak kandung Fritz Alorboy ya, yang saat ini sudah waras karena minum obat yang tepat sehingga dia tidak lagi mabuk kecubung ya, tidak lagi memuja pantat abah. Intinya apa yang disampaikan oleh Bung Christian Oni barusan saya sepakat teman-teman ya. Tanpa Gibran, Prabowo insya Allah tidak akan pernah bisa menjadi presiden seumur hidup ya, bahkan mencalonkan diri sampai kapanpun jika masih didukung oleh gerombolan Sudrun Badrun ya kan, dan trun yang lain itu yang terafiliasi dengan ya orang-orang yang suka menjual kepercayaan, melakukan sweeping ya kan, suka menebarkan ujaran kebencian. Gak bakal Prabowo itu menjadi presiden. Lah kok bisa setelah Prabowo jadi presiden karena pendukung Jokowi memilihnya karena wakilnya adalah Gibran minta diganti? Enak aja kalian itu. Lanjut. Menyatakan demikian, saya yakin 90% itu menuding tuh jenderal. Kok begitu jadi jenderal ya? Banyak tanggapan negatif itu. Saya lihat di YouTube, wah sudah aki-aki, udah tua, udah bau tanah. Ini ngapain lagi Pak Tri seperti ini? Oh ya, ada Pak Tri ya, yang paling senior ya. Sayang sekali ya kalau Pak Tri dibawa-bawa. Ini masyarakat. Masyarakat mengatakan, ini bukan zamannya Orde Baru. Zaman Orde Baru itu, presiden bisa dipilih melalui MPR. Dipilih dan diberhentikan. Ini presiden dan wakil presiden itu dipilih langsung oleh rakyat Indonesia. Ya. Nah, apa urusannya dengan jenderal-jenderal ini? Nah, ini tanggapan ya. Jadi tanggapan kita jangan dibawa serius. Emang saya kelihatan serius Pak Kandi? Iya. Kalau dibawa serius, nggak selesai urusan. Karena ini lucu ya. Bawa enjoy aja. Iya. Coba lihat Pak Tri sudah ompong begitu, ya kan? Kita lihat ada tanda tangannya. Saya nggak yakin. Kok Pak Tri bisa kejeblos seperti ini, orang yang saya hormatin loh. Wakil presiden itu. Mantan Panglima ABRI. Mantan Panglima. Jenderal yang terganteng pada waktu itu. Ya. Saya yakin nih kayaknya Pak Tri ini dijerumuskan. Oh ya? Dijerumuskan? Dijerumuskan oleh kelompok-kelompok ini. Bahaya ini. Saya kepengen anaknya harus diuntut. Saya juga anaknya juga nggak ikhlas ini diginiin, bapaknya diginiin. Saya yakin. Oh, anaknya Pak Tri, maksud Bro anaknya Norman. Pak Tri. Iya ya, kalau kita ingat iya. Anaknya Pak Tri itu ada 2 yang jenderal juga, jenderal Angkatan Darat sama Belum jenderal mantunya. polisi. Belum lagi mantunya Pak Ria Mizar. Iya. Iya kan? Coba. Padahal kan Yang mengabdi ke negara, yang kalau mengabdi ke Pak Ria pemerintah. Mizar sudah pensiun oke lah. Iya. Tapi kan yang masih aktif kan anak-anaknya Pak Tri ini. Iya. Dan anak Pak Tri itu kalau nggak salah saya punya posisi strategis di Angkatan Darat sekarang. Dan Angkatan Darat itu di dalam konteks kepemimpinan nasional, presiden wakil presiden itu kan atasan mereka semuanya. Iya kan? Ini kan ada unsur. Jadi gini, kalau saya bilang ada dua insubordinasi nggak ini? Ada dua apa? Pak Tri ini dimanfaatin. Yang pertama nih. Dimanfaatin. Oleh kelompok ini, kelompoknya nggak suka. Nah, salah satu kan dimotori oleh Pak Fahru Roji. Pak Roji kan tetangga saya. Tetangga saya berjuang sama Pak Fahru Roji itu waktu sama-sama membela Pak Jokowi. Dia di Bravo 5, saya di Pernusa. Oh, iya. Ya, saya udah ingatkan ke Mantan Menteri Agama ya kan? Iya, itu udah kita protes. Saya protes tuh di kalau nggak salah di iNews TV itu saya dipanggil tentang Pak Menteri Agama ini ngebelain FPI. Ternyata dia ngefans sama FPI. Sudah tahu bahwa ini ada kelompok yang sudah dilarang. Tuh kenapa? Nah, kalau saya melihat ya, ini settingan. Apa misi Pak Fahru Rozi dan para jenderal-jenderal mantan ini untuk seperti yang tadi Bro Norman katakan menjerumuskan Pak Tri? Apa misinya kalau begitu? Analisa saya yang pertama tadi, menjerumuskan. Ya, mungkin Pak Tri disodorkan begitu aja itu apa? Suruh tanda tangan tanpa dibaca lagi. Tapi kan Pak Tri belum pikun Bro Panjang. Bukan begitu, namanya orang tua. Masih bisa mencerna. Benar. Oh, ini nggak benar atau ini benar. Sepakat ya. Ini kayaknya juga nggak tahu ya. Ini mantan TNI juga atau enggak ya? Purnawirawan apa enggak ya? Tapi dari caranya berbicara ya, menurut saya sih kayaknya purnawirawan. Tolong saya dikoreksi kalau memang saya keliru teman-teman ya. Forum Purnawirawan TNI berpolitik berdasarkan kebencian, tidak paham konstitusi, sakit hati, abah kalah. Aduh. Seharusnya kan
tentara aktif itu kan memang tidak boleh berpolitik ya, tetapi seharusnya begitu purnawirawan ya mendukung nasionalisme lah. Kok yang didukung malah keturunan dari negeri yang sangat nyaman konon katanya itu. Sementara di sini para keturunan imigran itu bisanya cuma gedabrus ya kan. Menjual kepercayaan yang katanya pemegang kunci surga. Alah, pret. Lanjut. 1 juta purnawirawan pun tidak bisa karena Gibran itu adalah pilihan rakyat bukan pilihan purnawirawan. Itu loh, itu yang perlu kita pahami itu loh. Gibran itu pilihan rakyat dan saya berani menjamin 1000% Prabowo tidak mungkin menang, tidak mungkin terpilih jadi presiden kalau bukan wakilnya Gibran Raka Buming Raka. Tuh. Oh, gitu, nggak mungkin. Harusnya purnawirawan itu berpikir. Nah, betul ya. 1 juta purnawirawan pun tidak bisa lengserkan Gibran. Ini menurut saya sangat masuk akal ya. Ini adalah sebuah pengandaian, tetapi pengandaiannya masih masuk akal. Kenapa? Karena rakyat Indonesia ini 200 jutaan, ya kan? Iya, 200 jutaan. Nah, bayangin itu yang memiliki hak pilih ya 200 jutaan. Dan pemilih Prabowo kemarin 58,2% rakyat Indonesia. Jadi bisa ya 100 juta lebih ya kan. 100 juta lebih pemilih Prabowo Gibran. Andai kata pun ada 1 juta purnawirawan ingin melengsarkan Gibran, ya nggak bisa lah, nggak sebanding. Emang negara ini milik bapak moyang lu. Lanjut. 103 orang purnawirawan. Tanda tangan. Minta Mas. Kepada mantan-mantan purnawirawan, jenderal atau siapapun Anda masih berpikir waras nggak? Sekarang Anda berdiri di barisan pembenci pemerintah, yaitu kaum Ba'alawi yang nyata-nyata telah bikin rusuh di Republik Indonesia ini. Anda masih ingatkan tragedi saudara-saudara Anda, teman-teman Anda dibantai di Lubang Buaya, 7 jenderal. Itu pelakunya siapa? Kaum Ba'alawi, Muso, Aidit. Itu mereka kaum Ba'alawi orang Yaman. Sekarang Anda ingin menurunkan Gibran menjadi wakil presiden, lalu diganti pakai Anies Rashid Baswedan, yang jelas-jelas dia orang Yaman dan keturunan Ba'alawi. Apakah Anda masih sadar, masih waras, wahai mantan-mantan jenderal? Ingat, pengorbanan saudara-saudara Anda yang dibantai di Lubang Buaya, itu semua gerakan kaum Ba'alawi. Sekarang kalian berdiri di barisan mereka. Salam hormat saya, apakah Anda masih waras? Tolong jagalah kewarasan. Nah, ingat itu ya, para purnawirawan ingat pemberontakan yang pernah terjadi di Indonesia, ya itu siapa dalangnya. Mereka itu keturunan siapa ya, walaupun saya secara pribadi kami tidak menebarkan paham kebencian ya yang berbau sara, tidak ya, tetapi kita hanya ingin menyampaikan sebuah fakta bahwa ya kenyataannya pemberontakan yang pernah terjadi di Indonesia termasuk ya gerakan 30 SPKI itu didalangi oleh orang-orang yang konon merupakan keturunan imigran dari negeri yang konon sangat nyaman. Nyaman menurut mereka, tapi mereka nggak mau pulang, tetap di sini. Ya kok bisa Gibran disuruh ganti, malah yang menggantikan wabah nangis. Aduh. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda ya. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar ya, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini ya. Sebelumnya saya memohon maaf teman-teman ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.